Kita mulaikan Zoom kita. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman yang kita sayangi. Agak keras ini karena disayangi dan dicintai. Karena kita tahu teman-teman menghadapi situasi pelbagai di luar sana, pelbagai masalah, dan sumbernya semua dari keuangan. Dan hari ini dengan keuangan yang kita bakal dapat dengan sedikit modal dan sedikit usaha dan sedikit informasi yang teman-teman bisa serap. Kalau tidak ngerti, tidak paham, masih baru, itu tidak perlu ada. Yang penting adalah keyakinan dan dimulai hari ini. Nah, itu yang lebih harus ada. Oke, jadi dari sini kita hanya bercerita tentang CTC Plus. Kalau cerita tentang exchanger dan itu kita skip karena tidak ada yang mau menerima masalah kita. Kita cuma fokus ke satu arah saja. No cerita yang lain. Kalau mau cerita yang lain, tolong raise hand. Kita akan langsung mute. Oke, jadi dari itu pertama, teman-teman lakukanlah untuk mengejar CTC Plus sebanyak mungkin. Sudah banyak video-video yang telah diberikan oleh Bang Sultan kita dan juga teman-teman kita yang lain. Dan juga teman-teman bisa juga memasang strategi yang telah kita ajarkan, yaitu 1 sampai 91 akun. Nah, kita akan ceritakan misi dan visinya, yaitu CTC Plus. Oke, teman-teman pasti ada sosial media. Sosial media teman-teman tidak ada orang yang masuk dan invite Telegram apapun untuk mempromosikan barang ke teman-teman karena isinya cuma ada 100-200 orang. Dan mungkin yang baru bikin kosong, satu orang pun tidak ada. Nah, di sini cryptocurrency pun melakukan hal yang sama. Di saat exchanger-exchanger global yang punya user-user besar pengen berkolaborasi untuk menarik user baru, dia mencari namanya holder. Nah, holder itulah kita bermain di dalam teknologi blockchain yang lebih transparan. Dia bisa melihat usernya berapa, transaksi di mana aja, kecepatan transaksi berapa. Nah, itu yang bisa jelas di dalam Block Explorer. Dan inilah misinya CTC Plus untuk menambah holder ke CTC. Setelah CTC ini ditambah holdernya, dalam waktu yang sama CTC bisa ditarik berbagai exchanger. Tidak perlu listing-listing, orang itu ngambil sendiri. Karena di dalam sistem blockchain itu adalah open source. Contoh, bumi ini, ya, kalau tidak ada negara, tidak ada regulasi, tidak ada legal, hidup semua hidup masyarakat di dunia ini aman-aman sentosa, nggak ada pembunuh, nggak ada koruptor, dan tidak ada apa-apa. Contoh, kita bisa bertanam di mana saja, kita bisa mendirikan rumah di mana saja, kita bisa mendirikan rumah tangga di mana saja kalau kita hidup aman. Tetapi karena ada regulasi, terbentuklah blockchain di antara masyarakat, yaitu namanya pemerintahan. Akhirnya uang dipakai di dalam mekanisme keuangan di dalam pemerintahan itu. Contoh kalau Indonesia, rupiah, rupiah. Malaysia, ringgit, ringgit. Kayak gitu. Tetapi ada kelemahan. Manusia selalu melakukan kehilafan. Mereka bisa mencetak keuangan yang lebih banyak. Tetapi di dalam blockchain, setelah di algoritma dan di setting dan di deploy di dalam sebuah sistem yang namanya server to server ataupun di dunia virtual, otomatis dia telah menjadi sebuah cryptocurrency yang berjalan melalui landasannya seperti kayak kereta api dan sesuai settingan awal. Di saat setting awal tidak bisa diklik, berarti tidak bisa ditambah lagi. Berkurangan kemungkinan karena salah transfer, orangnya meninggal, ataupun lupa password. Nah, kenapa orang percaya tentang teknologi namanya blockchain? Karena transferan ini user bisa dilihat dan akhirnya banyak exchanger mengambil dan deploy di dalam exchanger dia dan bisa dijual beli. Apa keuntungan exchanger untuk mendapatkan token CTC kalau usernya banyak? Sama persis kayak saya bilang tadi. Kalau usernya banyak, berarti follower kita banyak, orang jual cangcut aja pasti telepon kita. Pak, tolong Pak, rekamkan cangcut saya di TikTok Bapak. Karena saya tahu follower Bapak ada jutaan. Dan ini orang hidup semua. Nah, di dalam blockchain, semua orang punya duit punya. Karena transaksi itu adalah duit. Karena CTC sampai sekarang, ownernya berduit. Nah, kalau nggak ngerti, tolong catat ya. Nanti baru tanya tentang apa poin yang kita ceritakan. Oke? Akhirnya, banyaklah exchanger ngambil, dia untung dari taker maker. Oke? Dari taker dan maker itu dia dapat profit. Ya, jadi inilah misi dan visinya CTC Plus. Itu satu. Kedua, September, tanggal belum tahu, jam belum tahu,
itu telah diwar-warkan oleh CEO-nya CTC bahwasanya harga CTC Plus akan naik lebih drastis. Targetnya $100. Sekiranya hari ini masih harga 0,6, LP dibeli terus berbentuk CTC oleh ownernya CTC Plus. Di saat klik LP itu udah bebas teman-teman ngikut. Sekiranya 0,6 naik sampai $100 dengan kapasitas dana sebagai LP yang banyak di dalam CTC Plus. CTC Plus juga ikut harga naik. Contoh begini. Hari ini teman-teman berjalan di sebelah Maria Ozawa. Teman-teman akan jadi orang yang terkenal juga. Karena Maria Ozawa terkenal di seluruh dunia. Nah, ibaratnya begitu. Kenapa? Orang bertanya, siapakah ente yang berjalan di sebelah Maria Ozawa? Begitu juga dengan maksudnya kalimat ini, di saat ya harga tokennya CTC naik, pastilah CTC Plus juga ikut naik. Karena pair utamanya adalah CTC. Nah, anggap saja teman-teman terkumpul. Kalau pelit ya, satu token berarti 100. Terjadilah kayak CTC harganya $1 aja. Berarti teman-teman sudah punya 1.650.000. Dan ini yang kita sampaikan dari awal waktu CTC juga. Dan di sini waktu pola kita mengerjakan CTC, kita melihat owner potensi besar untuk membeli di market. Tetapi di saat kita melihat CTC di market, kita melihat pola ada user yang kurang di dalam CTC ini. Dan teman-teman tidak menyokong, tidak berpadu, berarti harga CTC tidak akan kekal sekarang. Pasti akan jatuh lebih parah lagi. Karena kalau bisnis tidak ada transaksi, buat apa orang bikin bisnis? Pikir secara cerdas, kita membuka ruang minda teman-teman supaya teman-teman lebih cerdas. Dan ini tidak ada opini tentang investasi. Dan ini 100% adalah kecerdasan dengan mendapatkan gratis menjadi miliaran. Nah, itu saja yang kita akan jelaskan ke teman-teman. Fokus, tolong update, tolong viralkan. Dan ini telah dibuat event kemarin oleh Pak Mardi. 15 orang ke atas. Dan teman-teman bisa mengatakan slogan semangat sebagai doa untuk diri teman-teman mendapat cuan, membantu dan disorakkan dan semarakkan hal ini di seluruh Indonesia. Berarti kita membantu rakyat-rakyat yang lebih susah. Dan ini telah terbukti di CTC. Kita telah membantu banyak orang dengan cuma menantarkan informasi. Tapi kita tidak bisa membantu teman-teman karena teman-teman tidak membuat keputusan untuk diri teman-teman sendiri. Oke, kalau teman-teman mau tamak di sini, tidak ada masalah karena tidak menyusahkan orang. Tetapi kalau teman-teman tamak di luar, itu bisa menyusahkan orang. Tanah orang bisa diambil, harta orang bisa diambil, tamak istri orang juga diambil. Nah, teman-teman harus ingat, di saat ini kita memikirkan hal yang terpenting, yaitu keluarga kita harus dikasih makan. Hidup tetap berjalan, uang tetap habis setiap hari. Jadi, keputusan ini cuma untuk teman-teman saja. Ya, yang ada di grup kita selama ini. Jadi, teman-teman bisa juga menyampaikan hal ini, hal baik ini untuk orang-orang yang lebih yang memerlukan dari teman-teman. Tolong jangan skeptis dan tolong jangan namanya menganggap ini lelucon. Karena penyesalan kemarin masih berbekas di hati teman-teman. Kalau orang yang lagi memandang hal ini sepele. Tapi ingat teman-teman, kita hari ini berjuang untuk hidup. Ya, dan apapun memang bukan uang segala-galanya. Tetapi kalau tidak ada uang, semuanya rasa mau mati. Oke? Istri ninggalin kita, semua ninggalin kita. Dan juga keluarga pun tidak suka dengan kita. Tapi kalau kita punya uang, jangan katakan cacing aja suka sama kita. Alright? Jadi dari itu kita cuma memberikan informasi. Saya memang bukan keluarga teman-teman. Saya memang bukan sahabat teman-teman. Tetapi kita ini adalah saudara. Saudara semanusia atau saudara seagama. Tapi teman-teman harus ingat. Apa yang kita jelaskan di sini. No opini untuk investasi. Kita cuma menjelaskan teman-teman. Mengajarkan teman-teman tanpa bayar. Sedangkan informasi ini saya keluarkan uang untuk belajar tentang blockchain, untuk belajar tentang semua tentang ilmu virtual dan juga tentang ilmu cryptocurrency, itu pakai duit. Saya sanggup buang kerja saya sanggup pindah dari Malaysia tinggal enak-enak, pindah ke Indonesia, kembali lagi ke tanah air saya. Kenapa? Karena di Malaysia itu tidak legal tentang cryptocurrency.
Jadi teman-teman harus ingat, dan di saat kemarin kita melakukan CTC, itu saya rasa sebagai bonus hidup saya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan peluang yang kita dapat. Tetapi dengan peluang yang ini, kita tidak mau meninggalkan lagi. Teman-teman harus ingat, kita bersatu itu pasti kita akan berhasil. Oke, kita telah menghasilkan 18% dari seluruh pendaftaran seluruh dunia itu punyanya Indonesia. Alhamdulillah, teman-teman, apa yang kita sampaikan ini by data. Teman-teman bisa record, bisa upload ke YouTube, tidak ada masalah. Kita bukan cerita fix untuk teman-teman mengikuti kita. No, teman-teman bisa tanya ke grup-grup, adakah mereka terbantu semua. Dan hari ini, dari grup lain juga udah pindah ke kita. Dan kenapa kita tidak, di sini kita tidak bersuku-suku lagi. Kita me-welcomekan siapa saja yang mau ikut CTC Plus. Ya. Oke, kita tidak mau dengar tentang technical, dan kita tidak mau tanya tentang exchanger, dan kita tidak mau tanya tentang wallet pantau, dan kita tidak mau selain pada CTC Plus, bagaimana kita berbincang hari ini untuk meviralkan barang-barang, untuk menaikkan semarak. Bagaimana CTC Plus bisa dilaungkan di desa teman-teman, bisa dilaungkan di dalam komunitas teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bareng-bareng cuan kali ini. Nggak usah banyak-banyak harganya. 0,1 aja sudah cukup buatkan kita sejahtera keluarga kita. Oke? Karena gampang buatnya. Mari kita lanjut kepada Bang Hansom, Mr. Hansom.